Halo guys, oke langsung aja hari ini aku mau sharing sama kalian soal iPhone 7 di tahun 2021. Sekaligus menjawab apakah iPhone 7 ini masih worth it buat dibeli dipakai di tahun 2021. Jujur aja saking nyamannya aku pakai HP ini sampai lupa buat ngebahas sama kalian. Kalian bisa melihat casingnya udah dekil banget karena aku menjadikan HP ini bener-bener HP pribadi. Nah, di sini aku akan sharing sama kalian soal experience yang sifatnya subjektif dari pengalaman pribadi. Sekarang kita lihat dulu untuk harganya di tahun 2021. Kalian bisa mendapatkan untuk pasaran bekas di 2 jutaan. Ada yang lebih murah 1,9, mungkin internalnya cuma 32, ada yang lebih mahal. Ya, tergantung versi internal sama kondisi sama dimana kalian dapat si iPhone 7 itu. Oke, sedikit disclaimer, anjay. Ya, aku sebelumnya adalah user Android ya, yang ngepakai iPhone 7 ini sebagai iPhone kedua seumur hidup yang aku pakai setelah iPhone SE. Jadi belum mahir-mahir banget dan pinter-pinter banget soal iOS-iOSan beginilah. Kita mulai untuk poin-poin yang bagus-bagus aja yang aku rasakan adalah dari segi jaringan data. Gak tau kenapa jaringan data di iPhone yang beredar di pasaran ini itu jauh lebih bagus dibanding HP limbah Jepang, Sony-Sonyan begitu. Itu jaringannya gak stabil. Tapi di sini itu rasanya kayak HP resmi aja. Meskipun untuk unit yang aku dapatkan ini IMEI-nya nggak kedaftar. Biasanya di Sony IMEI nggak kedaftar udah. Banyak yang kena blokir, cuma satu provider saja dan begitulah. Rada ribet soal jaringan. Tapi di sini aman. Nah, yang kedua aku suka banget ini adalah dari segi desain dan body. Emang iPhone itu jarang banget gagal ngedesain HP-nya ya. Ini desainnya berasa masih premium banget, tipis, dan build quality metalnya berasa solid banget. Jujur banget ini HP nggak aneh-aneh, minimalis, simple, desainnya itu enak dari segi Taptic Engine, tombol home-nya, terus bentuk dagu dan jidatnya, bentuk modelan kamera depan. Ya pokoknya ini HP enak banget, masih kerasa premium, solid, dan ingat ini HP compact, dipegang satu tangan enak banget. Jaringan aman, desain bagus, ditambah lagi layarnya nyaman. Udah hampir tepat dan pas banget kalau HP ini tuh dijadikan HP pemakaian pribadi. Meskipun layarnya bukan ala-ala AMOLED-AMOLEDan yang kalau ngeredup itu hitam pekat banget, enggak. Tapi aku suka banget dengan karakter warna putihnya itu berasa pas banget dari segi saturasi, gak kebiru-biruan seperti itu. Kontras brightness di outdoor juga masih lumayan bagus. Dan aku sukanya itu view angle-nya. Mungkin karena ini seri flagship ya, jadi sudut pandangnya itu nggak pernah gagal. Kalau kita melihat dari sudut pandang lain, nggak hanya dari depan, itu kontras dan semuanya kualitas layarnya itu nggak terlalu menurun drastis. Ya pokoknya layar ini masih nyaman, aman, sejuk, adem. Udahlah no complain. Selanjutnya ini dari segi performa. Jujur aja aku itu rada kaget dari dulu ngelihat iPhone RAM-nya kecil terus. Cuma 2 GB, internalnya juga cuma 32 GB. Tapi emang sistem iOS ini nggak bisa disamaratakan dengan Android. Ini tuh buat buka tutup aplikasi itu berasa smooth-smooth aja, lancar-lancar aja. Selayaknya HP flagship di tahun 2016. Nggak ada ngelag-ngelagan, nggak ada yang namanya muat ulang atau login ulang, aplikasi keluar sendiri. Gak pernah aku temui serius. Padahal aku sering alami di HP Android. Aku rada bingung sih jujur aja kenapa HP iPhone ini gak pernah nge-lag. Gak tahu, aku coba kalian bisa komen deh. Ini gak pernah nge-lag serius atau muat ulang, login ulang itu gak pernah. Kadang itu saat kita tutup aplikasinya, tutup aplikasi yang kita jalankan itu ditutup. Gak tahu kenapa HP ini masih bisa menjalankan aplikasi atau konten yang kita lihat sebelumnya. Seperti kalian lihat nih browsing. Aku lupa kapan terakhir browsing ini aku tutup. Nah, kita buka lagi, jeglek. Masih bisa ngelihat nih. Coba komen. Oke, ini adalah hal yang bikin aku penasaran sama iPhone. Banyak banget reviewer yang bilang kalau hasil perekaman videonya itu bagus di iPhone. Ternyata emang guys, kalau kita bicara resolusi itu cuma 5 MP depan, 12 MP belakang.
Lensanya mungkin cuma satu-satu, jadi jelas banget kalah fitur dengan HP zaman now, nggak ada ultrawide, bokeh, potret, makro. Tapi di sini aku akan tekankan adalah videonya bagus banget. Sebelumnya aku akan ngomongin dulu untuk hasil foto. Hasil fotonya yang aku suka banget dari iPhone ini adalah dynamic range-nya itu luas. Karakter warnanya itu, tone warnanya itu natural banget. Sebelumnya aku pakai Sony tapi nggak pernah sekaget ini. Pakai HP iPhone itu aku sering banget ngelihat objek yang aku foto kok mirip banget sama yang di layar kayak gitu, meskipun ya ada sedikit perbedaan sedikit, tapi bisa dibilang ini hasil foto-foto iPhone itu stabil di beberapa kondisi dan pencahayaan dan objek. Cuma emang rada berkurang kalau buat foto malam, noise-nya banyak, nggak ada neckpot, nggak ada eh, apa kayak gitulah, fitur-fitur malam nggak ada. Kalau buat selfie aku suka kulitnya kayak kulit orang, bukan kayak terigu, itu aja sih. Ya mungkin untuk foto ini subjektif banget ya, banyak orang yang pengen fotonya berefek atau natural, itu aja sih. Tapi untuk hasil video aku pikir banyak orang bilang kalau videonya ini bagus, coba kalian perhatikan. Gambarnya itu berasa smooth. Menurut aku seperti itu. Kalian bisa melihat juga untuk warnanya yang ini terlihat natural banget ya menurut aku. Coba. Oh, ini casin coy. Sekarang untuk fokusnya seperti apa? 1 2 3. 1 2 3. Ini termasuk cepat ya untuk pencahayaan yang sebenarnya minim sore hari. Dan emang ya, aku sebelumnya nggak percaya kalau iPhone itu story-nya bening, tapi ternyata aku coba bikin video, dibikin story, upload, maksudnya emang story-nya jauh lebih bening dibanding HP Android. Jadi ini nggak mengecewakan kalian, udah bikin video bagus-bagus diupload malah jadi boros, jadi burik seperti itu. Ini cocok buat kalian yang suka sosial media, bikin-bikin story seperti itu. Cuma untuk kamera depan ini video nggak ada stabilisasinya, jadi rada guncang-guncang kalau buat sambil jalan. Tes. Aduh. Ya intinya dari segi perkameraan ini masih worth it banget buat kalian yang pengen beli HP lebih khusus perekaman video. Kalau untuk foto ya bonus aja sih, kameranya ini natural banget, hampir mirip seperti aslinya. Karakter warnanya pas banget, nggak ada yang aneh-aneh. Ya jadi barusan itulah kayak jaringan, sinyal, desain body, layar, performa, kamera. Ada satu lagi nih guys, yaitu audio speaker. Audio speaker di HP ini udah stereo speaker ya, jadi bagus lah menurut aku, kualitasnya itu bagus, dari bassnya kerasa banget, terus suaranya bulat, nggak cempreng kayak itu, nggak, pokoknya udah enak ini audionya, cuma nggak usah dikasih contoh kelamaan. Nah sekarang tinggal poin-poin yang harus kalian pertimbangkan kalau pengen beli iPhone 7. Ini yang nggak enak ya, yang minusnya. Pertama, fingerprintnya nggak tahu kenapa kadang sering banget salah ngebaca, serius. Atau ini cuma unit yang aku pegang atau berlaku di yang lainnya. Sialan ada notif. Ya intinya seperti itu, dari segi fingerprint rada nggak enak, apalagi ini masih tekan-tekan sedikit. Nah selanjutnya ini dari segi kapasitas baterai, sekaligus daya tahannya. Ya, daya tahan baterai ini screen on time-nya kalau kita bandingkan dengan HP tahun 2021 ini payah. Karena cuma 4 jam. Ini udah penggunaan ringan banget. Kalau rada berat sedikit, screen on time-nya sekitar 3 jaman aja. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu kerasa boros sih kalau kalian udah terbiasa pakai HP zaman dulu yang baterainya bukan kayak HP badak sekarang. Tapi ya udahlah, ini di tahun 2021 ya, ini HP boros, udah itu aja sih. Apalagi kalau kalian nyalain hotspot udah beres, apalagi kalau gamingan beres. Nah ini ngomong-ngomong hotspot juga, ini kekurangan yang selanjutnya apa, ini adalah panas. Ya apalagi kalau buat hotspotan, buat main game, buat kayak rada on time terus jaringan datanya, kalian pakai HP terus gitu, ini HP rada panas dan itu rada menyebalkan sih menurut aku. Itu aja kekurangan yang banget aku rasakan. Sama ada satu lagi, itu single SIM dan gak ada slot memori. Kalian jadi harus benar-benar mempertimbangkan internal yang berapa. Oke, saatnya kita closing menjawab dari judul, apakah iPhone 7 ini worth it buat dibeli dipakai di tahun 2021?
Jawabannya dari experience-ku ini worth it banget guys. Cuma dengan budget 2 jutaan kalian bisa merasakan HP iPhone yang masih overkill, powerful, kameranya masih bisa diandalkan, layar nyaman, desain udah tahu sendiri lah iPhone. Terus sinyalnya juga masih lumayan stabil, bukan lumayan tapi masih aman kayak gitulah. Terus apalagi minusnya paling baterai boros yang paling kerasa itu aja sih. Tapi menurut aku pengecasan sehari 2 kali ini masih bisa di iPhone 7. Jadi kalau udah make ya sebenarnya nggak boros-boros banget sih. Coba kalian komen aja bebas dan bye.